Semangatlah dalam mendalami ilmu. Kerja keras bukan karena cinta dunia, tapi untuk menjaga kehormatan dan mencukupi kebutuhan. Bersabarlah ketika diuji, bersyukurlah saat bahagia. Kisah Waliullah dililit naga saat Lailatul Qadar. Sunan Gunung Jati mengubahnya menjadi keris pusaka. Sunan Gunung Jati yang lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Syed Al-Kamil adalah salah seorang wali songo. Lahir tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu ulama sekaligus waliullah yang memiliki banyak keistimewaan dan keabadian. Dalam sejarah Cirebon, Sunan Gunung Jati dikisahkan sebagai seorang wali yang dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar oleh Allah. Dalam Islam, Lailatul Qadar merupakan malam kemuliaan. Malam ini hanya dapat ditemukan pada saat bulan Ramadan. Bahkan, kenang-kenangan yang beliau dapat dari perjumpaan dengan malam Lailatul Qadar itu kelak menjadi pusaka kesayangan hingga ajal menjemputnya. Kenang-kenangan yang diperoleh dari malam itu berupa sebilah pusaka keramat yang melegenda hingga kini. Malam Lailatul Qadar menjadi istimewa bagi umat Islam karena pada malam ini ampunan Allah turun. Bahkan bagi siapapun yang dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar ketika sedang beribadah ataupun melakukan kebaikan-kebaikan tertentu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut naskah Mertasinga, dikisahkan suatu waktu Sunan Gunung Jati dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Hal itu karena selama 28 hari di bulan Ramadan, Sunan Gunung Jati bertafakur dan beribadah dengan hikmat mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ke-29, ketika Sunan Gunung Jati sedang melaksanakan sholat di sepertiga malam, turunlah seekor ular naga dari langit. Sesampainya di tanah, sang naga kemudian melingkari tempat duduk Sunan Gunung Jati hingga kemudian melilit tubuhnya. Walaupun demikian, Sunan Gunung Jati meneruskan sholatnya. Setelah selesai kemudian beliau melanjutkannya dengan berdoa. Sesudah selesai berdoa, barulah kemudian perhatian Sunan Gunung Jati dialihkan kepada ular naga itu. Sedangkan usai sholat, Sunan Gunung Jati memegang kepala sang ular sementara ekornya ditegakkan ke arah langit. Selepas peristiwa itu, tiba-tiba ular itu pun berubah menjadi sebilah keris pusaka yang didapat Sunan Gunung Jati. Namun, hanya bilahnya saja tanpa gagang dan warangka. Itulah kenang-kenangan yang didapat Sunan Gunung Jati ketika di perjumpaan dengan malam Lailatul Qadar. Keris itu oleh Sunan Gunung Jati kemudian diberi nama Sangyang Naga. Selepas Sunan Gunung Jati menyelesaikan tafakurnya di bulan Ramadan, beliau pun pulang ke istana. Di istana beliau memerintahkan kepada Ki Bengkok untuk membuatkan gagang serta warangka keris yang baru dia dapat. Tanpa menunggu lama, oleh Ki Bengkok keris itu kemudian dibuatkan gagang dan warangkanya. Gagangnya terbuat dari kayu kemuning, sementara warangkanya dibuat dari kayu kuldi. Selepas peristiwa itu, Sunan Gunung Jati selalu setia membawa senjata pusakanya hingga ajal menjemputnya. Wallahu a'lam bishawab.